Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah cerita horor untuk teman-teman semuanya. Semoga masih bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu. Langsung saja ke cerita. Sebuah kisah dari Mas Ari di Pekalongan menceritakan sebuah pengalaman horor yang terjadi sekitar tahun 2015 yang dialami oleh seorang bapak bernama Soleh. Beliau itu adalah kawan sepekerjaan. Mas Ari itu kerja di sebuah garmen ngejahit pakaian di Pekalongan sana ya. Pak Soleh itu termasuk senior, sangat senior di perusahaan itu. Bahkan kalau misalnya teman-teman yang lain itu ya umurnya nggak jauh beda sama Mas Ari, ada 30, paling tua juga 35. Kalau Pak Soleh itu sudah 52 tahunan lah. Ya katanya si Pak Soleh itu sangat dekat sama ownernya, tapi bukan tentang itu. Walaupun sudah tua, ya belum tua banget sebenarnya sih ya, tapi dia itu masih sangat produktif dan memang iya bisa dibilang leader untuk kawan-kawannya yang lain begitu ya. Orangnya nggak banyak ngomong, terus ya taat banget, kelihatan taat banget, rajin ya. Kadang juga dia ngerti batasannya. Kalau yang lain itu kan masih anak-anak, masih pemuda-pemuda, paling kalau yang ngomong yang saru-saru, yang jorok-jorok paling ikut mesem begitu ya. Tapi mereka sangat menghormati Pak Soleh. Hari-hari pekerjaan itu sudah dijalani Mas Ari selama 4 tahun. Kalau Pak Soleh mungkin udah 20 tahunan lebih ya. Jadi pagi berangkat, Mas Ari itu mulai on ngejahit itu jam 9, terus nanti pulang itu jam 4 sore. Namun saat itu memang ada permintaan cukup banyak, jadi ya ada lembur sih, cuman ya memang harus bisa memenuhi target. Akhirnya yang biasanya mereka itu kerja sembari dengerin musik, ada yang ikut-ikut nyanyi, kadang juga sambil bercanda. Saat itu ya rada hening, mereka itu Ari dan kawan-kawan itu nggak ada yang berisik sama sekali. Yang kedengaran cuma suara ya tadi ya mesin jahit seperti itulah ya. Kalau lagi kerjaan banyak, dituntut target yang memang agak nyebelin buat Mas Ari juga karyawan yang lain, tapi memang sebanding nanti sama hasilnya sih. Akhirnya mereka serius nyambut gawe, serius kerja, sampai nggak kerasa waktu itu hampir istirahat jam istirahat, hampir istirahat siang. Namun ketika mereka fokus kerja, di sela-sela suara deru mesin jahit itu terdengar langkah yang masuk, letuk letuk letuk. Itu ya suara sepatu ya, suara sepatu masuk. Ya nggak terlalu jelas, tapi kalau misalnya ada yang masuk, mereka juga cukup sigap. Apakah itu ownernya atau pengawasnya atau misalnya istrinya bos, itu mereka langsung ya nengok ke arah yang datang itu di pintu masuk. Namun pas ketika mereka itu nengok ke arah pintu masuk, mereka itu ya agak kaget juga karena loh ini siapa yang masuk. Jadi ada seorang perempuan cantik, rambutnya panjang, usianya sekitar 20 atau 18 tahunan lah segitu. Dan mereka itu tidak pernah sama sekali melihat cewek itu, gadis itu nggak pernah lihat sama sekali. Bahkan bos sendiri yang punya kerjaan itu, anaknya itu laki-laki semua. Dan mereka kuliah di tempat yang jauh. Kalau misalnya punya cewek juga mungkin di tempat yang jauh dong, nggak mungkin ke situ ya. Banyak lah di pikiran Mas Ari sendiri, ini siapa ya, apa orang yang mau beli bajunya. Tapi biasanya nggak pernah ada yang ngontrol seperti itu, apa mau masuk jadi karyawan. Ini kan tempatnya laki-laki, yang perempuan lainnya sebelah kiri sana. Terus untuk jadi karyawan kayaknya enggak deh. Kalau penampilannya dan dananya ini orang punya, bukan orang-orang yang mau daftar kerja begitu kan. Dia berdiri di depan semua karyawan, di depan meja-meja karyawan. Sementara Ari kan duduk di bagian agak tengah sana. Dia juga tangan masih jalan, cuman tatapannya itu ke depan. Dilihat gadis itu seakan-akan mencari-cari seseorang di ruangan tersebut. Pandangannya menyisir sekeliling. Kemudian ya Ari berpandangan sama teman-teman yang lain, seakan-akan sapatin Ri, siapa Ri, cewek itu Ri, seakan-akan seperti itulah. Kalau misalnya ada ini ya, mereka bisa
ada suara ngomong itu mungkin seperti itu di dalam pikiran masing-masing. Kemudian tatapan perempuan itu, gadis itu berhenti di sudut pojok sana. Itu tempat duduknya Pak Soleh. Loh, kok ngeliatin Pak Soleh ya? Akhirnya cewek itu memang jalan ke mejanya Pak Soleh. Ya semua bertanya-tanya, ngapain cewek itu deketin Pak Soleh. Nah itu yang di pojok itu tempat duduknya nggak jauh dari Mas Ari. Mas Ari dengan jelas bisa melihat sosok perempuan itu yang tadi agak jauh, semakin dekat ya semakin jelas, nampak jelas itu. Cewek kok bening banget ya, udah lama nggak ngeliat cewek sebening itu, apalagi di pabrik mana ada kan, adanya batangan semua. Nah itu pas itu nyamperin Pak Soleh, deket lah, ada paling 2 langkah sama mejanya Mas Ari. Mas Ari dengar perempuan itu berdiri di dekatnya Pak Soleh, sementara Pak Soleh kayak nggak memperhatikan apapun, dia masih tetap sibuk kerja, bahkan nggak melihat ke arah cewek tersebut sama sekali. Terus cewek itu ngomong, "Pak." Nah itu baru Pak Solehnya itu melihat ke arah perempuan itu, ke arah gadis itu ya. Terus, "Bapak ini saya Pak, Bapak ini saya Pak." Ya mereka cuma bisa menunggu, dan saat itu semua nggak ada yang operasi ya, semua itu yang tadinya itu ya genjotan itu kan pedalnya pakainya dinamo, itu nggak ada yang nginjek pedal sama sekali, kayak menunggu ini siapa sih kok nyamperin Pak Soleh. Pak Soleh itu sosok yang ya bisa dibilang sosok yang tenang, nggak pernah ada kasus apapun lah selama mereka kerja. Kok tiba-tiba disamperin seorang gadis cantik, manggilnya Pak. Aduh, jangan-jangan apanya ya kan, apakah dia punya istri muda? Kayaknya terlalu cantik ya. Terus akhirnya Pak Soleh setelah dipanggil begitu, dia kan nengok ke arah perempuan tadi, yang Ari, yang nggak jauh dari tempat duduknya Soleh, bisa melihat perempuan itu seakan-akan menangis, air mukanya itu berubah merah, matanya berkaca-kaca, terus ngomong lagi, "Bapak ini saya Pak." Nah Pak Soleh kan jadi bangun, dia kayak seolah-olah mengingat siapa sih orang ini. Begitu dia bangun, ketika Pak Soleh bangun langsung ditubruk sama perempuan itu, gumbel-gumbelan yang enggak lah, langsung pelukan, langsung dipeluk sama si perempuan tadi, sama gadis tadi, sambil sungguhkan nangis. Pak Soleh bahkan nggak meluk sama sekali, dia kayak keder, ini siapa cewek, ada gadis muda tahu-tahu meluk saya ini orang tua, saya bukan siapa-siapa kok langsung dipeluk. Ya Allah, curut. Ini ada orang ngobrol malah bukannya tenang, malah wirawiri mulu. Hampir semua karyawan di situ yang melihat kejadian itu, ya sontak mereka saling berpandangan. Ada yang berbisik, "Sapa, apa nih ya? Dan ini meluk kok nangis, siapa itu perempuan itu?" Ari sendiri dia nggak bisa berkata apapun. Kemudian seakan-akan perempuan itu ngomong di telinganya Pak Soleh itu berbisik, dan nggak lama itu Pak Soleh itu keluar. Pak Soleh itu keluar bersama gadis tadi. Nah langsung gaduh kan suasana di dalam itu. "Siapa Ari?" Karena Ari itu ditanyain sama temennya, karena Ari itu paling dekat sama Pak Soleh. "Nggak tahu, saya nggak tahu." "Siapa nih Ri itu Ri? Anaknya Ri? Anaknya kecil-kecil." "Waduh, jangan-jangan istri mudanya Ri." Itu banyak spekulasi di situ lah. Ya nggak mungkin banget Pak Soleh itu, yang Ari tahu itu orangnya baik, orangnya nggak pernah neko-neko, masa punya istri muda. Terus kalau misalnya punya istri muda yang kecantikan, nah itu terlalu cantik, terlalu kelihatannya anak orang kaya. Nah kemudian sampai istirahat siang, Pak Soleh belum juga kembali. Ya semua penasaran, semua nanya ke Ari juga nggak tahu. Akhirnya ketika istirahat siang, Ari ke kantin, kemudian ya pas keluar itu nyari-nyari Pak Soleh, tapi Pak Soleh itu nggak ada sama sekali. Dan sampai bel masuk, kayak sekolah aja ya, ketika mereka itu mulai masuk kerja kembali, nyatanya Pak Soleh itu nggak pernah kembali. Nyampe bel pulang sampai kerjaan selesai, Pak Soleh juga nggak kembali. Ya semua bertanya-tanya, tapi mau nanya ke Ari juga nggak ngerti kan, ya kepo, penasaran juga Ari. Kemudian ketika Ari mau keluar, itu dipagerkan ketemu ini satpam, ya taruhlah satpam, cuman nggak pakai pakaian resmi, namanya Pak Udin. Pak Udin lihat Pak Soleh tadi sama itu gadis cantik, katanya begitu kan. "Iya maksudnya kok nggak kerja lagi?" "Nggak tahu, wong tadi itu langsung pulang,
pulang situ mas, naik mobil mas. Mobilnya siapa? Mobil ya itu perempuan cantik itu. Nah, itu siapa Pak Udin? Ya nggak tahu. Itu saya lihat sudah berapa hari ini mobilnya perempuan tadi, si gadis itu sering itu di depan ini, di depan rumah, di depan pagar. Saya kan ya karena wirawiri dia itu kelindang-lindang loh, wirawiri di depan. Akhirnya saya tegur, saya bilang, mbak nyari siapa? Dia diem, enggak mas, cuman lihat-lihat aja. Saya pikir orang yang memang mau pesan kain atau mau pesan baju gitu kan, mau dibikin orang dari perusahaan. Ya saya nggak pengen nanya-nanya panjang-panjang mas. Terus karena sering, sudah mau seminggu ini hampir mau 4 kali lah. Nah saya tanyain pas dia itu masuk ke sini nih, ke tempat saya duduk, sampean sebenarnya mau cari siapa mbak? Enggak mas, ini di sini bener pak, ini ada yang kerja itu namanya Pak Soleh, umurnya sekitar sekian begitu kan. Saya kasih unjuk, di dalam memang ada namanya Pak Soleh. Nah terus siang tadi itu dia minta izin supaya menemui Pak Soleh, katanya saudaranya. Ya saya bilang mungkin penting ya, saya kasih masukan ke sana. Nah terus keluarnya nggak ngomong apa-apa sama sampean. Saya pas lagi kencing masa nggak tahu keluarnya, udah nggak ada aja. Emang kenapa mas? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya saya pulang dulu Pak Udin. Ya sing hati-hati gitu kan. Sepanjang perjalanan pulang, kepala Ari penuh dengan pertanyaan, siapakah perempuan tadi yang menemui Pak Soleh, yang menangis meluk seperti itu? Kalau bukan kerabat, kalau bukan anak, ya seseorang yang memang pernah disakiti dan ya mungkin sangat dicintai atau apalah, siapa ya. Tapi kalau misalnya keluarga, anak atau siapapun, ya kayaknya terlalu cantik. Dia itu mirip kayak, ya mirip kayak artis lah, bagi Ari ya, pandangannya mirip seperti artis, terlalu cantik. Nah ketika pagi hari berangkat kembali, Ari aktivitas, Ari kerja lagi, itu Pak Soleh sudah berangkat. Tapi hari itu semua kan menunggu ya kabar dari Pak Soleh, sebenarnya siapakah perempuan tersebut. Namun Pak Soleh itu nggak ada ucapan apapun, bahkan nampak dari Ari dia itu lebih banyak diem, senyumnya yang sedikit tambah sedikit sekali, nggak yang lain pada guyon, dia nggak ikut ketawa. Hingga pas istirahat siang, ketika Ari makan di ibu warung ya di depan itu, Pak Soleh itu duduk di sampingnya, dia pesen teh manis, ditanyain sama Ari, loh pak, jenengan nggak makan pak? Enggak, saya lagi nggak pengen makan, Ri. Loh, bapak nggak makan nanti asam lambungnya kumat lagi. Nggak apa-apa. Oh iya, kamu pasti mau pengen nanya sesuatu sama saya, Ri. Ya pengen nggak pengen, Pak. Saya pengen nanya, tapi ya takutnya bapak nggak pengen ditanya. Oh, itu kemarin yang nyamperin saya ya, Ri, yang meluk-meluk itu, Ri. Iya, Pak. Itu siapa ya pak? Kalau boleh tahu pak, kalau boleh tahu. Ini kalau kamu ada waktu, nanti pulang atau nanti malam main ke rumah saya Jerry. Nanti saya pengen cerita sama kamu. Saya kan nggak ada saudara di sini. Dia pengen cerita sama kamu. Ya siapa tahu bisa berbagi lari. Saya pengen ngobrol-ngobrol. Ya termasuk ceritain peristiwa kemarin. Oh ya siapa? Nah, dia ngomong siap, tapi aku baru sekali datang ke tempatnya Pak Soleh, ke rumahnya Pak Soleh itu aja disuruh bos nganterin bingkisan lebaran. Masih ingat apa enggak ya? Ya tapi dia udah bisa, dia udah ngiyain, nanti gampang nanya-nanya wis kalau udah di daerahnya Pak Soleh. Malamnya sehabis isya kemudian Ari menuju ke rumahnya Pak Soleh. Dia coba mengingat kalau Pak Soleh itu di desa ini ya, terus nanti dulu perasaan ada pamflet besar, ada pertigaan kecil, ada gambar apa di situ ya, diinget-inget dia kan sembari jalan. Terus dandanannya juga agak rapi, namanya si Ari kan masih sendiri, siapa tahu nanti ketemu sama orang yang bisa diboncengin kan lumayan, mungkin pikirnya seperti itu. Kalau anaknya Pak Soleh mau diharapkan apa, mereka masih bocil-bocil semuanya. Tapi kalau dipikir-pikir ada aneh juga, Pak Soleh umurnya sudah 50-an tahun lebih, tapi kok anaknya kayak ya masih terlalu kecil. Ada yang paling gede 7 tahun, ada juga yang 4 tahun. Aturan kan anaknya sudah seusia saya, paling enggak itu ya 20 tahun lebih ya. Alhamdulillah
Akhirnya dia itu jalan ke sana pakai motor maksudnya. Kemudian pas di kampungnya itu nanya, keder, ternyata banyak yang berubah karena udah lama sekali kan, hampir 2 tahunan, dan akrabnya si Arya Mas Soleh ya ada di tempat kerjaan, bukan berarti tempat main hari-hari, nggak seperti itu. Kemudian nanya sama mana nanti Pak Soleh istrinya yang kayak apa. Dulu saya pas nganterin ke rumahnya Pak Soleh kan disuruh sama si bos nganterin bingkisan lebaran, itu juga nggak ketemu sama istrinya, adanya ketemu sama anaknya itu kakak adik. Nah terus ketika sudah sampai di kampungnya sana, di jalan yang jadi mulai keder lah di sana, itu nanya sama ibu-ibu di sana, Bu, ngapunten Bu, numpang tanglet. Saya numpang tanya, oh Mas, pripun Bu, griyane Pak Soleh pundi nggih Bu? Rumahnya Pak Soleh mana ya Bu? Oh Soleh di sana Mas. Jam segini kan masih buka. Aduh, Soleh jam segini masih buka. Maksudnya apa ya? Pak Soleh Bu, Pak Soleh yang umurnya 50-an tahun. Iya itu di sana tuh. Itu berapa rumah? Sampai lurus aja ke sana, terus itu tuh ada gada-gada. Itu gada-gada itu biasanya namanya apa ya? Agapura. Itu belok ke kanan. Itu 2 rumah di situ. Oh iya Bu, terima kasih. Siapa sih Mak? Itu bapaknya nanya Pak Soleh. Iya Mas, kayak mana Mas? Itu ke situ. Waduh, ternyata dekat. Kalau sekarang, kalau dulu perasaan jauh, ini kok dekat. Nah wis kan, tapi waktu nyamperin dulu itu masih ikut mertua bener, dan rumahnya baru mau dibangun, itu belum selesai. Apa sekarang udah jadi atau gimana ya? Akhirnya dia itu menuju tadi gada-gada atau Kapura, terus belok ke kanan sana. Nah itu ada tulisan warung Pak Soleh. Wah ternyata diem-diem Pak Soleh itu punya warung, nggak cerita-cerita sama saya. Pantesan dia itu kehidupan itu selalu nyantai, nggak kayak yang lain. Saya aja yang masih muda sering keder kehidupan sehari-hari. Pak Soleh anteng diem begitu, ternyata punya usaha seperti itu. Malam masih buka lagi. Kebenaran wis. Akhirnya Ari itu langsung standar motor terus masuk ke warung tersebut. Mas, monggo. Oh, itu ada ibu-ibu, ini istrinya Pak Soleh mesti kan. Mas, soto Mas. Oh, Bu, sebentar ya Bu, ini tempatnya Pak Soleh berarti. Enggak Mas, benar. Berarti jenengan istrinya. Saya istrinya. Wah, benar, Pak Soleh punya warung soto. Mas mau bikin soto? Oh, berarti udah ngomong sama istrinya kalau saya itu mau ke situ. Akhirnya kan ya Bu, nggak apa-apa, kebetulan saya belum makanlah di situ sih Hari ya, makan soto. Ternyata soto daging itu enak banget sama babat ya, sopat seropot makan soto sampai keringetan. Rame juga pelanggan yang datang ke situ, ada yang dibungkus, ada yang makan di situ. Aduh, Pak Soleh bisa aja usaha seperti ini. Mana istrinya masih muda, masih cantik begitu ya, pantesan anaknya kecil-kecil. Nah setelah sudah makan, sudah habis begitu ya, minumnya teh manis. Lama duduk, Pak Solehnya kok nggak keluar-keluar, kok istrinya nggak ngomong-ngomong. Itu di belakang warung itu ada pintu terbuka. Ini masih janggal juga sih, rumahnya kok cakep ya. Pak Soleh, oh iya karena punya warung soto berarti rumahnya ya cakep, pantes anteng banget, istrinya juga cakep. Nah terus pas itu tadi ya ibu warung mungkin masuk itu ngambil apa, terus balik lagi ya rada keder juga ngeliat anak ini kok makan udah selesai sudah lama tapi nggak bayar-bayar, apa nggak pergi-pergi, atau ya nyeseki lah ya, timbang belinya satu duduknya sampai tahunan kan. Bilang, Mas jenengan kayak mau nungguin seseorang. Oh iya Bu, saya nungguin Pak Soleh. Oh nungguin suami saya, jenengan mau namu sama suami saya. Sebentar Mas, dia itu baru balik. Oh baru balik, iya muatannya lagi banyak. Muatan apa? Pak Soleh kan kerja sama saya. Itu sebentar ya Mas, tak panggilin dulu. Pas dia itu masuk keluar, itu ada bapak-bapak lemu banget, gendut banget, hitam ya, berongosen. Ada apa ya Mas, nyari saya? Aduh, jenengan Pak Soleh? Iya saya Soleh, jenengan nyari saya? Oh bukan jenengan Pak, maaf Pak, saya salah orang. Saya tanya, Soleh itu salah kawan saya Pak, kawan di kerjaan. Lah terus kenapa kesini? Kalau sini ya saya kerjaannya ya bawa mobil, bawa truk. Kalau ada orang pengen sewa bawa batu atau pasir ya saya jalan. Bukan jenengan, berarti saya salah orang Pak.
Oh, jenengan nyari Soleh siapa? Oh, jangan-jangan itu mah Soleh tukang jahit katanya. Iya mas, Soleh tukang jahit. Iya pak, Soleh. Aduh udah pucat kan si Ari. Dia cuman bawa duit berapa? Ini cukup enggak sama buat soto? Niatnya bensin juga tiris nggak tiris kan? Aduh, harus bayar ini sotonya, bukan kawan sendiri kan? Totonya Soleh lemu, Soleh hitam seperti itu, bukan kawannya sendiri. Pak, itu kalau misalnya Pak Soleh jahit Taylor di mana? Itu dari sini lurus ke sana terus mas. Nanti kalau udah lurus ke sana, sampai belok ke kiri, terus ke kanan lagi, ke kiri lagi. Oh masih panjang, masih jauh. Iya bener, dulu itu belok-belok. Kenapa saya bodoh banget? Dikasih tahu ke situ, ke sini langsung mampir. Ini pasti hawa aroma soto ini yang menyesatkan saya. Begitu pikir Ari kan. Ya Pak, terima kasih Pak. Itu berapa Bu? Ya semuanya itu sama minumnya 17.000. Alah 20.000 bayar 17.000. Akhirnya udah bayar. Makasih ya pak. Maaf pak tadi ngerepotin salah orang. Nggak apa-apa mas, kalau jenengan misalnya perlu mobil apa buat bawa wala iklan kan. Akhirnya ya pak terima kasih, nanti kalau saya ada perlu ngomong sama bapak. Kata hatinya Ari, di rumah juga banyak supir, ngapain undang situ kan. Kesel banget Ari kan. Itu jalan ke sana ngikutin petunjuknya bapak-bapak tadi. Pas udah ada pertigaan, ada pamflet. Oh ini bener kalau jalan ini. Itu ada rumah itu jarang-jarang. Dan yang agak setelah kebun itu ada satu rumah yang belum diplester, jadi batanya itu pating terongol, masih seperti itu. Itu di depan ya, pintunya terbuka. Terus tadi itu ada anak kecil keluar. Itu anaknya yang kecil ya, saya masih ingat wajahnya itu kayak gitu. Langsung ke sana kan, dimatikan motornya, kemudian uluk salam, assalamualaikum, assalamualaikum Pak Soleh. Itu yang keluar anak kecil, dua-duanya itu keluar semua. Nyari siapa om? Nyari siapa om? Nyari bapak di rumah. Bapak Soleh. Iya bapak kamu namanya siapa? Soleh katanya. Ya udah di rumah ada. Pinter-pinter ya anak-anak, udah pada belajar. Udah om. Nah itu gak lama istrinya yang keluar. Nyari siapa ya mas? Nyari sinten? Nyari siapa? Nyari Pak Soleh. Oh nyari suami saya. Oh sebentar mas, dia lagi di tetangga katanya, lagi nganterin jahitan. Itu ada tulisan di sana Soleh Taylor, ada mesin jahitnya juga di situ di dalam. Oh berarti Pak Soleh di rumah juga buka jahitan seperti omongannya. Ini baru bener, bukan Soleh soto. Alah rugi saya kan. Nanti mau ngadu sama Pak Soleh ini nanti biar dibayarin ya enggak sih. Akhirnya nggak lama menunggu, udah dibikinin kopi. Pak Soleh yang asli itu datang. Ri, nyampe juga ke sini. Saya pikir kamu itu nggak jadi ke sini. Iya pak, saya tadi tersesat pak. Tersesat kemana? Soleh soto. Wow, Soleh soto, kamunya lapar yang ke situ. Dulu kan pernah ke sini katanya, yang saya nggak ketemu saya. Ya tapi kan saya lupa pak, mana pas-pasan. Ini nanti saya ganti, bisa beres kan. Tumben pak, baik banget ya. Saya habis ngambil jahitan, habis ada orang bayar jahitan. Tenang aja, nanti saya ganti bensinnya. Yang penting saya pengen cerita sama kamu. Nah kemudian dibikinin kopi, terus mereka itu ngobrol di luar. Dalam obrolan itu air muka Pak Soleh berubah. Tadi yang ceria ketemu sama kawannya, sekarang berubah. Ia berubah serius, berubah apa ya, menjadi nggak seperti biasanya Pak Soleh di pabrik ataupun ketika tadi baru datang si Ari kan. Ri, itu ceritanya Ri. Mau sampean belum cerita, masih bercanda juga, saya udah serius begitu. Ya akhirnya diceritakan sama Pak Soleh bahwa yang datang ke pabrik itu adalah anaknya Pak Soleh. Ya Ari kaget kan, Neneng bukannya anaknya kecil-kecil tadi. Pak Soleh menceritakan bahwa dulu dia itu pernah menikah. Yang ini adalah istri kedua. Kalau yang dulu itu nikah ya masih usia masih sangat muda, paling 25 tahun lah seperti itu. Jadi Pak Soleh dulu itu pernah memang kerja di garmen sama jahit seperti ini, tapi bukan di pos ini ya, masih satu wilayah di Pekalongan sana. Kemudian ya dari dulu memang anaknya baik, anaknya rajin. Terus Soleh itu memang ya sikapnya juga baik, semuanya baik. Itu disukai sama bosnya, disukai sama
ownernya jadi Pak Haji itu seneng lah sama Soleh, udah ganteng, baik, pengen dipet mantu. Jadi dia itu diambil mantu sama yang punya kerjaan. Ya Soleh awalnya menolak karena dia bukan siapa-siapa kan, tapi karena memang memaksa, terus bosnya percaya, kamu itu nanti bisa jadi imam buat anak saya percaya. Bosnya itu punya anak tunggal namanya Ayu. Nah, Ayu yang memang sejak lama juga sering ketemu Soleh, kebaikannya Soleh yang memang anaknya rajin, baik, itu ya nggak menolak apa yang diomongin bapaknya. Yuk, nanti kamu sama Soleh aja ya, bapak ridhonya senangnya kamu nikahnya sama Soleh. Kesane bapak mawon, itu terserah bapak aja, itu kan berarti gelem nerimo gitu kan. Namun berbeda Ayu, berbeda pula ibunya itu menentang keras perjodohan tersebut. Ya latar belakangnya Soleh kan hanyalah orang yang ndak punya, ini hanyalah seorang karyawan. Apa kata tetangga-tetangga, apa kata kawan-kawan ngaji saya, apa kata orang-orang yang lain, anak satu-satunya kasih yang terbaik, pendidikan yang terbaik seperti yang sudah dikasih kan. Ya sekolah yang paling bagus, kuliah yang bagus, kok malah dinikahkan juga paling dah sama tentara yang pangkat apa polisi yang pangkat kan. Kalau sekarang ya mikir-mikir orang mau dinikahin sama polisi ya. Nah, pokoknya ya sama orang gedean, paling enggak satu lettingan, kok malah sama karyawan sendiri ditolak sama ibunya Ayu. Pokoknya ndak bisa. Tapi kalau memang keputusan bulat ayahnya, yang ndak bisa diganggu gugat, yang punya kendalikan ayahnya. Singkat cerita, menikahlah mereka antara Soleh dan ya Ayu tadi. Nah, dalam perjalanan mereka hidup bahagia, meskipun sikapnya ibunya itu nggak berubah sama sekali, tapi selalu dikuatkan sama bapaknya Ayu. Ya orang ya pelan-pelan nanti berubah lah, jangan kamu pikirkan. Ibu itu manusia, wong batu aja ketetesan air hujan lama-lama ya bolong, lama-lama pekok. Iya ya, dalam hatinya Soleh ibunya sudah pekok, udah bolong juga. Tapi orang emang seperti itu, ini mah kayaknya keras. Tapi istrinya Ayu juga selalu menguatkan. Akhirnya ya mereka tetap menjalani hari-hari dengan baik, bahkan usaha garmennya itu lebih maju. Nah, masih berkata lain, kemudian Pak Haji itu jatuh sakit dan tak lama itu akhirnya meninggal. Sepeninggal Pak Haji, semua kendali itu bukan di tangan Soleh ataupun Ayu, tapi sama istrinya. Istrinya itu seperti tidak ada penghalang lagi. Dia itu sikapnya sangat buruk sama Soleh, memperlakukan Soleh yang bukan layaknya seorang mantu, tapi hanyalah sebagai ya karyawan di sana. Bahkan seringkali disuruh-suruh yang tidak pantas, belanja apa, belanja ini, belanja itu, benerin apa, yang itu kerjaannya tukang lah ya. Soleh tetap bertahan, namun kemudian Soleh merasa lelah karena sudah ranahnya sudah beda. Kalau memang sifat cuman omongan, cuman sikap saya masih bisa tahan, tapi berulang kali Soleh itu mendapati sebuah keanehan di rumah tersebut. Kalau Soleh itu sering mengalami penyakit-penyakit yang nggak bisa dijelaskan sama ya dokter. Karena apa? Dia itu masih muda, masih perkasa, tapi ketika dia itu mau dekatin istrinya, mau campur, itu nggak bisa bangun, didalamnya nggak bisa bangun. Itu berapa kali, tadi udah kuat, nanti udah giliran mau ini nggak bisa bangun. Terus punya penyakit tahu-tahu gatal-gatal gitu banyak sekali, terus mengeluarkan bau yang nggak enak banget, dan sering mimpi aneh, mimpi ketemu sama buto hijau. Kadang-kadang juga dia itu nggak mimpi, tapi ngelihat ada sosok yang berjalan di antara kamar mandi sama dapur. Kadang juga ada sosok yang sedang ya istrinya itu lagi baringan tapi duduk di samping istrinya, cuman hitam begitu. Itu sering seperti itu. Nah, ketika Soleh itu nanya sama seseorang, karena mentok ya, dia udah doa, sudah apa aja lah, udah mentok, nanya sama seorang teman yang katanya bisa halal goib. Katanya, ini mah kamu lagi dikerjain sama mertua, leh, itu mertuamu pengen kamu itu bisa sama istri. Apa iya sih? Tapi yang ngomong arah ke sana. Tapi Soleh tetap bertahan.
nggak melawan apapun, hanya berusaha buat ya berserah sama Gusti Allah kan. Tapi ketika makin kesana, si Ayu itu justru semakin jauh sama Soleh, kayak dibikin supaya dia juga benci menjauh sama Soleh. Nah, ketika Ayu itu mulai nggak begitu kayak kemarin dulu ya, sudah nggak harmonis, nggak sesayang itu, nggak membela Soleh ketika Soleh didamprat sama mertuanya, Soleh kemudian goyang. Dalam goyang itu mertuanya itu ngomong dengan nada yang sangat keras, dia mengusir Soleh dari rumah tersebut. Kemudian Soleh diusir sama ibu mertuanya, ndak boleh bawa apapun, hanya baju yang nempel di badan. Saat itu Ayu tahu, tapi ketika Ayu yang Soleh tahu, dia selalu membela si Soleh. Saat itu Ayu juga justru ikutan ketawa, ikut meringis, tapi meringis yang aneh, mengerikan lah, di luar kesadaran Ayu. Akhirnya Soleh juga punya harga diri. Soleh kemudian pergi dari rumah itu dan tak pernah kembali setelah saat itu. Semua diceritakan ke Ari, peristiwa yang seperti itulah. Bapak itu terus nggak pernah ketemu lagi sama Bu Ayu, nggak pernah pulang lagi ke sana Pak. Bapak juga apa nggak menceraikan? Ya saya nggak menceraikan juga. Saya juga nggak pernah kembali. Berarti Bapak juga nggak nafkain? Yang enggak. Ya saya pengen, ya egonya saat itu kan, saya pengen istri saya itu datang, ya paling nggak diem-diem kayak atau apa ngubungin saya, tapi kan gak ada kontak sama sekali. Saya juga waktu itu sekamuri, banyak yang memberi asupan pikiran, kan gak semuanya baik. Akhirnya saya ya wis lah, mereka maunya seperti itu, ya saya kemudian kerja lagi hari-hari. Daftarnya itu daftar di kerjaan yang sama kamu baru. Oh kayak gitu ya Pak. Nah ini istri yang ini, nah itu kan baru 10 tahun saya menikah sama itu. Oh itu ya Pak, berarti ini istri yang kedua. Iya, berarti yang kemarin datang itu anaknya jenengan. Iya, lo kok bisa? Ya kan ketika saya pergi dari rumah, saya sudah punya anak, itu usianya 1,5 tahun. Itu namanya Vinari. Ayo ya Ri. Iya cantik Pak, tapi nggak mirip sama situ. Ya mirip sama istri saya, masa mirip sama saya kan laki-laki Ri. Enggak, maksudnya nggak mirip. Ya mirip sedikit aja. Mungkin ibunya cantik ya Pak. Ya begitulah katanya. Makasih ya Ri, saya udah udah cerita-cerita sama kamu kayak gini. Iya Pak, ini duitnya Ri buat apa Pak? Saya kan dengerin cerita nggak usah dibayar nggak apa-apa. Bukan, ganti itu kamu yang buat makan soto, tadi salah orang. Itu saya udah jadi masuk ke perut ya, ibaratnya saya beli nasi aja, beli soto Pak, nggak apa-apa, ini buat bensin, saya ada rezeki. Itu akhirnya pulang kan si Ari dari rumahnya Pak Soleh setelah cerita itu semuanya. Gadis yang datang ke pabrik itu ternyata memang anaknya Pak Soleh dari istri yang pertama, namanya Vina. Lalu bagaimana dia itu sampai baru sekarang baru nyamperin Pak Soleh, menganggap Pak Soleh itu sebagai bapak, baru peluk-pelukan seperti itu? Rentang waktunya kan sudah cukup lama, kenapa nggak nyari Pak Soleh? Itu kan banyak faktor ya. Ternyata pas diselidiki sama Ari, ya akhirnya Ari juga bisa ngobrol sama si Vina itu kan. Ya ketika di rumahnya Pak Soleh tentu atau ketemuan di luar, si Vina itu cerita. Jadi sejak kecil Vina itu sudah didoktrin, sudah diomong sama orang tuanya kalau bapaknya itu sudah meninggal. Ketika mereka lahir bapaknya kecelakaan meninggal, begitu kan. Akhirnya bahkan dari kecil ketika Vina sudah mulai ngerti, sudah mulai ya bisa nanya bapak saya di mana dan lain-lain, itu dijelaskan bapaknya itu sudah meninggal. Itu pun ada bukti dohirnya. Artinya apa? Setiap Jumat dia itu selalu nyekar. Kalau enggak setiap Jumat ya setiap ya kliwon gitu, Kamis Wage yang lain nyekar, itu juga nyekar sama ibunya sama neneknya itu di makam kakek. Nah di samping makam kakek itu memang ada makam lain. Nah di sampingnya makamnya kakeknya itu ada makam, tulisannya itu Soleh, itu bapaknya si Ayu, itu bapaknya Vina. Akhirnya kan ya memang sudah tertanam, Vina itu bapak saya sudah meninggal dari kecil, saya kecil itu bapak saya meninggal. Ya sedih, makanya kan di sisi lain keluarganya itu sangat introvert, sangat
overprotective sama si Vina, nggak boleh main terlalu jauh, nggak boleh berhubungan sama ini itu. Vinanya sendiri kayak dia tuh nggak komplit, punya orang tua, satu mbahnya itu terlalu rewel, ibunya juga sering sakitnya itu kayak orang ya sakit gangguan kejiwaan, ya maaf kata ya, jadi kadang-kadang normal, kadang-kadang sering nangis. Itu kalau misalnya suruh diperiksain ke dokter ya cuman ngabisin obat. Bahkan sekarangan itu waktu itu katanya ya malah jadi ginjalnya yang kena, ada masalah. Jadi dia itu kacau, Vina tertekan, bener-bener tertekan. Hidupnya itu sangat tertekan, walaupun ya semuanya itu kecukupan. Nah, dia itu tahu kalau bapaknya itu masih hidup itu karena ada seseorang itu ngomong. Jadi ceritanya saat itu Vina ini lagi ya beres-beres pekarangan, karena memang saat itu tukang bersih-bersihnya lagi pulang kampung, lagi sakit katanya. Akhirnya itu dia nyapu-nyapu halaman di dalam pagar itu. Nah, dari luar itu ada nenek-nenek tukang bubur sumsum. Dulu itu tukang bubur sumsum itu bubur beras ya, tapi digendong pakai bakul. Nanti di dalamnya itu ada kuali. Ya, buburnya halus banget. Itu enak sekali, itu dari beras. Nah, itu udah lama sekali nenek itu nggak pernah nyai lah bilangnya. Nenek itu nggak pernah keliling ke situ lagi. Seingat Vina itu udah lama sekali. Terus no kayu, dia ngomong seperti itu. Seneng banget lihat Vina kan. Mbah, udah lama sekali nggak ngider ke sini. Sakit apa gimana mbah? Sini masuk. Seneng kan lihat orang tua yang Vina tahu itu orang itu kalau udah ngomong, orang tua itu rewel, macam-macam diomongin semuanya ya. Nah, kemudian masuk, saya mau beli bubur sumsumnya. Aduh, udah lama sekali mbak, udah lama sekali. Iya, saya itu sudah lama berhenti. Kemarin itu diajak sama mantu saya wartegan. Diajak wartegan, padahal orang Pekalongan tapi wartegan ya sah-sah aja. Maksudnya jual nasi di Jakarta itu warteg. Itu diajak ke sana, sudah lama. Nah, berarti udah lama sekali ya. Lama di sana, terus ya nggak betah saya akhirnya pulang. Tapi kemarin kan pulangnya nggak langsung jualan ini, saya itu ke sawah, saya itu ikut kulit tandur. Cuman dipikir-pikir hasilnya nggak jelas, mendingan dagang lagi. Ini baru keliling-keliling mau seminggu, tapi saya kalau lihat kesini ya sepi terus. Ini baru ketemu kamu ya. Siapa namanya, udah gede sekali, kamu udah punya suami katanya. Belum mbah, belum punya suami. Oh, biar kamu nanti cepat punya anak, biar ada yang jagain. Masih saya belum pengen. Jangan belum pengen, nanti kalau udah nikah mah nyesel wong nikah enak katanya, kalau nikah itu enak. Nah, terus dia itu ngobrol sambil tadi ya Vina ambil mangkok, dimakan di situ di pelataran. Nanti sedianya kalau ini udah habis mau beli lagi buat nanti dimakan, karena enak banget katanya bubur sumsumnya. Ini sembari duduk di muka rumah itu ngobrol, terus dia tuh nanyain, kamu ya gedenya ayu banget, gedenya kamu itu cantik banget sama ibumu si Ibu Ayu gimana keadaannya? Ibu sih niku gerah mbah. Gerah apa? Itu lagi sakit katanya. Sakit apa? Ya sakit kayak gitu Didi. Masih muda saya aja masih waras begini, masih rosa, masih waras begini, masih bisa gendong bakul. Ya namanya orang sih mbak ya. Iya ding, bener sih, orang sekarang penyakit nggak milih-milih, nggak yang tua yang nggak muda ya bisa sakit. Aduh, kalau nggak lagi sakit tadi suruh keluar ya saya kangen banget sama ibunya kamu, itu persis mukanya sama kamu. Nih bapakmu si Soleh wong apik kan banget. Kalau Soleh itu orangnya baik banget. Kalau ketika ngelihat saya pasti saya dipecingi katanya. Kalau ngelihat saya itu pasti dikasih uang, walaupun dia nggak beli masih dikasih uang. Nah, mendengar omongan nenek tadi, si Vina langsung nundukkan. Loh, ditanya kok malah meneng, kok cuman diem, bapakmu lagi kerja apa lagi di pabrik atau gimana? Si Vinanya malah nangis. Lu bisa nih nangis, ditanyain kok nangis? Mbak emang nggak ngerti mbah. Ngerti apa?
Saya yang ngerti Nan, tapi ini nggak ngerti, bener-bener saya nggak ngerti. Saya salah ngomong apa gimana ya dek? Ya, saya salah ngomong atau gimana Nduk? Enggak apa-apa. Lu malah nangis kayak gitu, ya Allah. Itu pakai selendangnya dipepel-pepel matanya si Vina. Jangan nangis oh. Kalau kamu nangis nanti saya ikut nangis. Wong saya ikutan nangis banget. Kalau ada di TV yang nangis, walaupun penjahat nangis saja saya nangis. Sering diomelin sama anak saya. Wong mata nangisan banget, kegawanan saya itu gampang kebawa. Nah itu Vinanya makin tersenggukan, makin sesenggukan nangis, terus meluk sama nenek tadi. Ini tadi nyikap, kok nyikap saya, kok meluk saya, kamu kenapa? Ditanyain Pak Soleh kok malah nangis. Itu mbak, bapak saya udah nggak ada. Sih nggak ada di pabrik, keluar pabrik, udah nggak ada. Ya nggak adanya kemana? Lagi lunga, lagi keluar kota. Bapak saya sudah meninggal. Ya Allah, si Soleh bisa nih mati sih. Kenapa Soleh mati? Orang hidup ya mati, ya haknya orang hidup ya mati. Cuma saking kagetnya gitu. Soleh mati kapan? Soleh meninggal kapan? Soleh meninggal, ya Allah, bisa nih sih ya. Itu malah yang nangis si nyai-nyai tadi ya, penjual bubur tadi malah nangisnya lebih sesenggukan ya. Vinanya cuman nggak kelengertok ya, ikut nangis begitu kumpul-kumpulan lah nangis di situ. Ya Allah, orang baik begitu si Soleh kamu wong, ya Allah dilarani terus sama mertua ya, lepas kontrol katanya, disakiti terus sama mertua. Yang baik itu kaji tua dulu, tapi kalau mertuanya itu jahat banget. Ya Allah, Soleka sudah mati, kamu sudah mati, harusnya saya yang tua yang mati dulu. Ya macam-macam kan. Nah wis kan, ia berbagi saat itu, berbagi sama nenek tadi, agak lega. Kuburnya di mana? Di sana, di pemakaman umum dekat sini. Ya kapan-kapan ya dulu hari ziarah, kalau ziarah saya mau ikut. Itu orang baik banget sama saya. Ya Allah Soleh, itu saya jadi lemas kayak gini dek, saya lemas ya, lemas akhirnya dipecingi kan, bayar ya langsung dibanyakin. Mbak kalau lemas mendingan pulang aja, nggak usah jualan. Iya ini saya mau pulang. Ya Allah matur nuwun, dikasih duit saya jadi bawa uang. Untuk teknik apa gimana ya, yang jelas itu pulang itu nenek tadi nggak ikut ngiter jualan keliling kampung karena saking sedihnya katanya lemas. Selang berapa hari kemudian, Vina pas di luar rumah juga lagi duduk-duduk baca buku itu, dia itu juga melihat nenek tadi itu lagi jualan, lagi ngitir bubur tadi. Dan ya kali ini kan biasanya yang dia itu teriak-teriak bubur itu, dia cuman diem, itu ngeloyor di depan rumah sana itu. Ya kan agak jauh ya dari terasnya si Vina. Loh itu nenek Suyem ya, sebut saja nenek Suyem itu kok nggak nawar-nawarin bubur, dia itu ngeloyor begitu saja, apa nggak ngeliat saya ya. Akhirnya dipanggil, mbah bubur mbah. Ya Allah, ya bubur saya habis, jadinya saya nggak tawar-tawarin, maaf nggak ngeliat ada orang. Pas ngeliat Vina, saya mau ngomong sama kamu, kian sini, cepet sini. Ya Allah, ada apa mau ngomong sama si Vina kan? Terus aku dilepok, aku dimasukin ke pagar, buru-buru dibuka kan, ada informasi apa, mau ngomong apa nenek tersebut. Itu langsung pas udah masuk, bakul saya ini dicopot, tolong dicopot, dibenerin ini bangkunya, ini talinya dibenerin. Pas sudah dilepas, dibantuin sama Vina, dipeluk si Vina. Ya Allah, kamu salah kabeh, nggak kayak gitu. Maksudnya apa, kok mbah datang kayak gini? Yuk duduk, saya mau ngomong sama kamu. Ya ketika sudah duduk, ceritalah si Mbah Suyem tadi, saya kemarin itu ketemu sama Soleh. Bisa nih Soleh diomong meninggal. Kenapa Soleh itu diomong meninggal? Wong saya itu kemarin ketemu, saya ngider, ada tukang jahit di sana. Sore saya ngider, sore itu ada tukang jahit. Terus itu saya kan
punya cucu mau jahit baju madrasah itu ya kan, kebenaran ada tukang jahit, terus saya mertamu ke situ, bukan jualan, niatnya saya mau jahitin baju nanti, mau nanya berapa kalau jahitin baju buat anak kecil. Pas yang keluar bapaknya kamu, si Soleh, bapaknya kamu. Maksudnya apa, mbah ini bener apa enggak? Si Soleh bapaknya kamu, wis Gen, kamu ambil foto, karena masuk foto, siapa tahu saya salah lihat. Itu si Vina itu masuk ambil foto kan, fotonya agak gede, foto mendiang itu lagi ya bapakmu, ini bapakmu, saya itu ketemu sama bapakmu, ini bukan yang lain, bukan yang ini lagi ya, tompele ada ini andeng-andeng itu tai lalat gede, itu Soleh masih hidup, bisa nih mati. Bayang bener mbak itu, ya itu juga namanya Soleh, penjahit Soleh, apa butuh di sana tapi tukang jahit. Sisi lain Vina itu ya nggak mau mendengar kabar itu karena memang bapaknya udah meninggal dan ada makamnya. Kok Simbah Suyem itu ngomong bapaknya masih hidup jadi tukang jahit di sana. Ya satu sisi gembira, satu sisinya lagi, masa sih kamu kalau nggak percaya saya kimelu, sekarang saya ikut saya. Nah itu akhirnya, mbah di mana itu alamatnya mbah, melu aja, ikut saya. Akhirnya Vina itu ngeluarin mobil kan ya, terus diantar, mbak itu dimasukin. Aku orang biasa nganggo mobil, nanti muntah, alah repoti banget kan kalau naik mobil nanti muntah juga nggak apa-apa, kresek apa ya neno kayu. Vina, mbak, iya Vin, yang jaluk kresek, saya itu minta kresek bukan muntah. Orang tua ya, mobil halus ASEAN yang muntah kayak saya lagi kecil dulu. Kemudian itu naik mobil, beda ya mobilnya kamu itu, nggak kayak mobilnya Pak Lurah ya, itu mambunya pengop katanya, baunya itu nggak enak, jadi saya muntah. Ini kok enggak wong itu kacanya dibuka semriwing, dikasih tahu, dikasih unjuk kayak Uma itu Vina yang jelas nggak berani nyamperin sama sekali. Dia cuma memastikan, bisa ayo temuni bapakmu, temuni. Enggak mbah, nanti aja sih, bisa nih nggak ditemuni, saya belum siap. Ada siapa ya, harus sih saya belum siap mbah. Ya wis nok, yang penting bapakmu sempat, demi Allah wa Rasulullah masih hidup belum mati. Tega teman sih mbahmu ngomong bapakmu wis mati, terus kuburannya siapa kayak wis kan. Akhirnya setelah hari itu Vina itu sering jalan ke sana, baik naik motor, kadang mobilan. Mobil itu sulit masuk ke situ ya, seringnya pakai motor, sering nyamperin rumahnya Pak Soleh. Sejak saat itu kemudian Vina sering kali datang sendiri ke tempatnya Pak Soleh, meskipun memang nggak bertamu atau menemui Pak Soleh di rumahnya, tapi paling tidak melihat dari jauh, memperhatikan, menyocokkan apa benar omongannya Nyi Suyem itu kan, si tukang bubur itu. Namun ketika memang di jam-jam pulang kerja atau berangkat kerja, memang benar sosok itu adalah Pak Soleh persis yang ada di fotonya, cuman ya nampak lebih tua dari foto ini aja lah, berbedanya seperti itu. Hatinya benar-benar bahagia, dia sangat bahagia bisa menemukan, dan ternyata ayah saya masih hidup, bapak saya masih hidup. Nggak seperti kemarin saya sempat sedih banget, dari dulu saya sedih banget gak punya bapak, ternyata bapak saya masih hidup. Lalu kuburan itu kuburan siapa? Kenapa tega sekali nenek saya ngomong kalau bapak saya sudah meninggal, kalau ibu udah susah diajak bicara kan, dia cuma mengiyakan, kadang-kadang sedih, kadang-kadang nangis. Ya kacau kan hatinya. Dan sisi lain dia bahagia, tapi ya belum berani nemuin Pak Soleh. Di sisi lain dia juga sangat benci, kemudian sangat marah sama neneknya. Nah, dia terus berusaha mengumpulkan keberanian, keberanian dirinya untuk bisa menemui Pak Soleh dan mengatakan bahwa saya itu anakmu Pak, saya itu anakmu, dan saya nggak nemuin dirimu karena saya nggak tahu. Saya ngertinya bapak saya meninggal, pengen ngomong begitu, tapi kapan saya beraninya.
Akhirnya dia tetap wirawiri ke kampung itu, kadang menyempatkan diri ngobrol sama tetangga, nanya-nanya tentang Pak Soleh itu seperti apa, dulu bagaimana, dan dari tetangga tersebut pun iya sepakat mereka itu kan kalau tetangga biasanya ngumpul-ngumpul begitu, mereka itu memang pada ngerti semua kalau Soleh itu dulu diusir dari mertuanya. Nah, dari tetangga-tetangganya itu yang diajak ngobrol sama si Mbak Vina itu ya, kalau misalnya lagi mengintai, lagi coba menyelidik ke sana, nanya-nanya lah ya, itu Pak Soleh memang diusir dari keluarganya. Iya, Soleh itu Mbak, Pak Soleh itu sempat lama nggak menikah, itu menikah anak 10 tahun ya yuk ya 10 tahun ya 10 tahunan lah nikah, itu juga sama masih kerabat lah, orangnya baik, si Mira itu orangnya baik banget. Itu Soleh kan penyakitnya asam lambung apa-apa, itu kadang lagi kumat ya melasi, tapi ya itu apa namanya, istrinya itu eman banget kok. Itu ya diceritakan, hatinya benar-benar terenyuh, benar-benar ya Allah, bapak saya diusir dari rumah, kenapa bapak itu nggak nyari saya, kenapa bapak itu nggak pengen nemuin saya kan anaknya. Ya tuh banyak campur aduk, satu sisi dia itu iya ngertinya bapaknya sudah meninggal karena cerita dari neneknya, terus yang saya itu ziarahi itu Soleh siapa, itu ada kuburan dan kuburan Soleh, tapi nyatanya bapaknya masih hidup, dan cerita tetangganya juga seperti itu, kalau bapaknya itu pernah menikah dan menikah dengan siapa, neneknya namanya siapa, itu nggak ada yang luput. Tapi kenapa bapak nggak pernah nyari saya, nggak pernah nemuin saya? Sebenarnya saya nggak pengen nyalahin bapak, tapi campur aduk lah ya, yang jelas saya harus ngumpulin keberanian, saya harus terima kenyataan apapun nanti, apakah saya mau diterima sama bapak menerima saya atau tidak. Yang jelas yang ada sekarang hanya rasa marah juga, rasa marah, emosi sama neneknya. Nah setelah dari saat itu sikapnya si Vina mulai berubah sama neneknya, walaupun dia tuh nggak ngomong, kenapa Mbah nggak terus terang, kenapa Mbak Uti nggak terus terang kalau bapak saya itu diusir dari rumah, bukannya meninggal, terus itu makam siapa yang saya ziarahi. Itu belum berani untuk ngomong seperti itu, sampai suatu ketika neneknya tuh bilang, Ayu, ya si Ayu itu kan ibunya Vina, anakmu loh, sekarang anakmu sama Mbak Utinya sudah ngelawan, disuruh apa aja nggak mau, diajak ngomong lengos, diajak ngomong itu nggak mau nyautin. Kamu itu kenapa jengkel saya, sama nenek itu kenapa? Vina cuman diem. Terus karena berapa kali selalu ditekan seperti itu, akhirnya tuh dia itu nanya, dia itu ngomong sama neneknya, Mbah, kenapa Mbak Uti itu tega banget sama saya, Mbah? Tega apa, kon ngomong apa? Kamu itu ngomong apa? Kenapa Mbak Uti tega banget sama saya, sama ibu? Tega apa? Kamu itu ngomong apa? Kenapa Mbak itu ngomong kalau bapak saya sudah meninggal? Ya emang bapakmu sudah mati lama banget, sudah jadi balung kabeh, atau sudah jadi balung. Apa? Mbak kenapa bohong? Bapak saya masih hidup, teriak begitu kan si Vinanya. Itu ngelihat Ibu Ayu cuman bisa menangis, dipeluk-peluk anaknya, sini nah, jangan ngomong kayak gitu sama Mbak Uti, jangan ngomong kayak gitu sama Mbak Uti, nggak boleh teriak-teriak, enggak ini nggak bisa, Mbak Uti jahat. Terus ngomong Mbak Utinya, bapak kamu udah mati, sejak bapak kamu itu nikah sama ibumu, tak anggap itu bapakmu sudah mati, katanya seperti itu. Bukannya dia ngaku salah, bukannya dia ngaku kalau dia tutup bohong sama cucunya selama ini, tapi justru ngomong semakin dalam menyakiti Mbak Vina. Nah, kemudian dia nanya sama ibunya, loh bu, nah itu waktu itu ibunya lagi bisa diajak ngomong, biasanya itu kadang nggak bisa diajak ngomong karena ya mentalnya itu agak gimana begitu kan. Nah mungkin karena ditinggal sama Pak Soleh, atau memang karena ya dikasih sesuatu yang supaya ibunya seperti itu sama neneknya sendiri. Tapi saat itu ibunya lagi rada connect, terus ngomong, bu, terus itu yang disiarin siapa, yang saya itu kuburannya siapa, di dekatnya kuburan
Mbak Kakung itu siapa? Kenapa tulisannya Soleh? Ibunya masuk ke kamarnya sendiri dengan langkah yang gontai sambil nangis. Dia itu membawa sebuah foto. Itu foto yang model foto dulu ya, yang lembaran itu berapa kali berapa. Itu ada laminatingnya, dikasih unjuk sama si Vina. Ini siapa, Bu? Ini siapa? Kenapa ada bayi dua? Kenapa bayi itu ada dua? Ibunya nangis. Itu kamu nggak ingat? Itu mbahnya udah nggak tahu kemana ya, langsung pergi. Mungkin malu atau mungkin marah. Kamu mesti nggak ingat. Ingat apa, Bu? Kamu itu punya saudara kembar, nak. Kamu punya saudara kembar. Ibunya nangis. Aku punya saudara kembar. Kamu nggak ingat waktu itu saudara kembarmu meninggal? Saudara kamu itu meninggal umur 1 tahun. Kamu udah nggak ingat mungkin. Nah, ini saudara kamu itu punya saudara kembar, terus meninggal 1 tahun, usia 1 tahun meninggal 1 tahun. Iya, kamu punya saudara kembar. Ya Allah, itu makamnya siapa? Ini makamnya si Fani. Iya, itu makamnya Fani. Sebenarnya dia tuh makamnya di dekatnya makam mbah kamu. Nah, terus siapa yang ganti kuburannya kayak kuburan dewasa terus jadi namanya Soleh? Ibunya cuma nangis. Itu semakin marah. Ini pasti kerjaan mbahnya. Kenapa ibu nggak pernah terus terang kalau saya punya saudara kembar? Aku nggak boleh sama nenek kamu. Aku takut. Langsung ibunya langsung kayak orang kejang-kejang begitu lagi nyeritain itu, langsung kayak dia itu langsung kayak sawan begitu di luar kendali, langsung kejang-kejang, terus suaranya jadi berubah-ubah, langsung kayak gitu. Jadi suaranya, ini tubuh ini sudah saya kuasai, tubuh ini milik saya. Saya jadi takut kan, Vinanya jadi takut. Kamu siapa? Aku bukan ibumu. Suaranya itu perempuan tapi gede begitu, hampir kayak suara laki-laki. Pergi kamu. Itu Vina langsung ketakutan banget, dan hal yang seperti ini pernah dialami berapa kali. Ketika memang ibunya lagi nangis yang jadi-jadi, dia selalu berubah, suaranya berubah, sikapnya berubah, dan seperti bukan dirinya, kayak ada yang menguasai di dalam jiwa ibunya begitu kan. Vina kemudian saking kecewanya, saking marahnya sama neneknya, dia juga takut ngadepin ibunya kayak gitu. Pengen ditemenin, pengen ibunya supaya sembuh, jangan kayak gitu, tapi malah mengancam dirinya, ngusir dirinya. Akhirnya dia ketakutan, saya harus keluar karena kondisi ibunya yang seperti itu, yang di luar nalar dan membahayakan Vina sendiri. Kemudian Vina itu berlari ke depan, dia akan keluar rumah. Pokoknya dia harus ketemu teman atau siapa ya, harus menghindari rumah tersebut, karena perasaan marah, benci campur aduk dan kenyataan berapa hari membuat Vina itu sangat tertekan. Kemudian dia itu langsung lari ke depannya. Nah, ketika di ruang tamu itu dia berhenti. Pas megang daun pintu dia berhenti. Karena apa? Dia merasakan atau melihat di sudut mata sebelah kanan ada sesosok yang duduk di sofa sebelah kanan. Kalau di ruang tamu malam hari biasanya di setel itu lampu itu redup. Langsung merinding hebat. Dalam hatinya Vina bilang, jangan kamu lagi, aku udah muak, aku nggak pernah pengen didatin kamu lagi. Ini udah lama sekali kamu nggak pernah datang, kenapa kamu itu datang lagi? Jangan-jangan itu kamu. Tapi kalau misalnya Mbak Utinya, dia itu langsung teriak-teriak, ngomongin lah mau kemana lah apa segala macam. Ini nggak ada suara apapun, pasti dia lagi. Dengan segala keberanian dikumpulin, nengoklah Vina itu ke arah kanan, dan di sofa benar apa yang dia perkirakan. Seorang sesosok anak perempuan kecil, mungkin usia sekitar 2 tahun atau lebih gitu ya. Anak perempuan, bajunya putih kayak baju terusan sampai rok begitu kan. Dia lagi duduk mencelang, cuman rambutnya itu ke depan semuanya. Itu Vina itu nggak bisa nahan diri lagi. Dia takut, dia muak, dia benci dengan semua yang dia alami.
Iya, berapa tekanan di hari ini, akhirnya dia tuh ngomong teriak, kenapa kamu nyamperin aku lagi, kenapa kamu nongol lagi, kenapa kamu hadir lagi, aku udah muak sama kamu, tolong jangan ganggu aku lagi, pergi sana, pergi, jangan ganggu aku lagi, sambil dituding-tuding begitu kan, sambil ditunjuk-tunjuk makhluk itu. Nah, perempuan anak kecil itu langsung cuman kayak gini tok, cuman kayak sini, gak ngomong apapun. Itu tubuhnya Vina serasa kayak diseret mau mendekat ke arah tadi sosok perempuan anak kecil itu, tapi dia bertahan. Vina itu bertahan, jangan, aku nggak mau, teriak-teriak, buat apa aja sebisanya. Nah, sampai akhirnya Vina itu bisa lepas. Itu ada suara anak kecil itu ngomong, kamu enak nggak kayak aku, kamu enak nggak kayak aku, Vina, kamu enak gak kayak aku. Itu langsung setelah itu bisa lepas, Vina langsung keluarin motor. Terus pas di luar pagar sempat melihat ke dalam rumah, ke teras itu ada anak itu ada berdiri, dan dia itu kelihatan mukanya pucat banget, itu serem banget lah ya. Aduh, kenapa sosok itu muncul lagi? Udah berapa bulan gak pernah muncul. Jadi sosok anak kecil itu dari Vina kecil itu sering menghantui Vina. Kadang dia itu gangguin saat Vina belajar. Itu tahu-tahu riwa-riwi di kamar. Kadang-kadang jatuhin pulpen, jatuhin buku. Kadang di kamar mandi. Kadang itu lagi mau tidur, tahu-taunya ada di balik pintu yang mau ditutup begitu ya, macam-macam. Itu mengerikan sekali. Itu ya yang membuat Vina itu tertekan double. Satu, sama sikapnya neneknya yang memang semena-mena, ibunya yang sakit seperti itu, dan sosok itu selalu menghantui Vina. Nah, kemudian setelah dia berhasil keluar rumah, kemudian malam itu dia mutusin untuk nggak pulang ke rumah, walaupun dia memikirkan bagaimana keadaan ibunya, namun dia memilih untuk menginap di tempat temannya. Dari cerita ke temannya itu nyaranin supaya Vina itu supaya terus terang sama papanya, jangan takut, terus jangan menduga yang bukan-bukan. Kalau selama ini papanya nggak pernah nyari dia, mungkin dihalang-halangi sama nenek kamu, atau dia itu ya karena diusir ya pasti pernah kecewa atau gimana. Kamu temuin papanya, ya diawali kamu temuin keluarganya dulu. Ya akhirnya dari masukan kawannya itu, mulai hari besoknya ya Vina mulai nyamperin ke keluarganya Pak Soleh, berani dengan pura-pura ya tadi naruh jahitan, berulang kali naruh jahitan sambil nanya-nanya keadaannya dan lain-lain lah. Sampai si istrinya Pak Soleh itu sempat curiga, maksudnya saya bukannya apa-apa ya Mbak, saya senang banget Mbak itu ada itu naruh jahitan ke sini, tapi buat saya ya amputan banget kalau saya salah. Mbak itu kayak ini bukan orang sini, orang jauh, terus orang punya, kenapa jahit di tempat kami? Ya nggak apa-apa Bu, saya kan pengen jahitnya di sini, jahitan Bapak bagus. Enggak loh, kayak saya tuh di perasaan saya perempuan pakainya perasaan kayak ada sesuatu. Ngomong aja Mbak, itu lagi ngomong kayak gitu, Vinanya langsung sujud meluk kakinya ibu tersebut, istrinya Pak Soleh. Makasih banget Bu, makasih Bu. Dok, kenapa kamu kayak gini Mbak? Kenapa? Dede nggak usah kayak gini, kamu kenapa kok nangis? Malah kamu tuh nangis. Itu makasih ya Bu, sudah jagain Bapak. Ngomong apa? Itu akhirnya kan nangis gitu ya, didudukin lagi kan. Kenapa kamu nangis? Kamu itu siapa? Kamu itu terima kasih Bu, sudah jagain Bapak. Bapak siapa? Suami saya. Iya, sudah jagain Bapak. Dia udah haknya istrinya harus jagain suami juga jagain istri. Kamu itu siapa nak? Kamu itu siapa? Akhirnya diceritain semua sama ibu itu, tapi tolong jangan katakan sama bapak, biar aku yang ngomong sama bapak. Oh ya Allah, kamu itu anaknya bapak dari istri pertama. Iya saya dengar, tapi bapak nggak pernah menceritakan semuanya dengan jelas. Ya Allah, bisa ketemu kamu udah segede ini nak, sini nih peluk sama ibu. Oh ibunya baik banget. Aku ngomong ya sama bapak, kamu kesini. Enggak Bu, biar saja saya saja yang ngomong. Itu akhirnya beberapa hari kemudian dia datang itu ke pabrik, dan ya setelah
ya pelukan di pabrik itu. Akhirnya ya dijelaskan semuanya ke Pak Soleh, kenapa selama ini saya tuh nggak pernah nyari bapak, karena taunya bapak itu meninggal. Terus bapak, kenapa Pak Soleh itu nggak pernah ke sana? Jelasin Pak Soleh juga memang dihalang-halangi sama neneknya. Dia juga ya kadang juga ada egonya juga, merasa tersinggung. Itu di rumah itu keluarga saya yang baru itu ya. Akhirnya mereka bisa ketemu lagi, walaupun tentang ibunya ini perlu waktu, harus ada sesuatu yang bisa nolongin ibu kamu. Ini sakitnya di luar, diceritakan sama si Vina itu penyakitnya itu di luar medis lah ya. Ada medis tapi ada sesuatu yang mengganggu dalam kejiwaannya begitu. Di luar sepengetahuan neneknya dan juga ibunya, Vina pun sering nginep di rumahnya Pak Soleh dengan alasan sama neneknya sama ibunya itu nginep di rumah teman, ya macam-macam lah alasannya. Namun ketika sering ketemu sama Pak Soleh, ketemu sama Ari juga, dia menceritakan keadaannya ibunya, menceritakan pengalaman-pengalamannya selama ini, perbuatan neneknya. Terus dia itu ngomong, selama ini saya selalu dihantui, saya selalu diteror sama hantu anak kecil perempuan. Itu semenjak ya dari saya sekolah TK dulu itu sering, anak itu sering ya nampakin diri ke saya sampai gede, dan kemarin juga baru nongol lagi memperlihatkan saya itu kan. Akhirnya itu siapa ya Pak, kok bisa kayak gitu banget, saya itu nggak berani. Sekarang itu di rumah dia udah mulai nongol lagi, padahal udah berapa bulan ini dia nggak nongol, ini mulai nongol lagi. Akhirnya ya diusulkan sama Ari, yuk nanya ke teman saya yuk, yang ya dia ustadz lulusan pesantren dan dia itu tahu hal-hal yang semacam itu. Akhirnya mereka diajak bareng-bareng ke tempat temannya Mas Ari itu. Nah di sana dapat penjelasan, ya walau alam, maksudnya itu dapat penjelasan bahwa sosok yang selalu menghantui Vina itu, sosok perempuan itu adalah saudara kembarnya yang bernama Fani. Ya kenapa seperti itu? Sebenarnya kalau anak kecil meninggal itu masih suci urusannya sama yang di atas langsung, tapi ini yang namanya mayat seseorang, ya mayit gitu kan, tetap harus dihormati, harus dapat kelayakan dikuburnya, tidak didoakan, itu ya seperti itulah. Ini seperti ada yang belum sempurna, artinya dulu itu dikuburnya asal ngubur aja sama nenek kamu, jadi dia itu masih belum tenang, masih belum pulang begitu kan. Jadi selama ini selalu gangguin kamu, merasa kamu itu dimanja, dia nggak disempurnakan, kayak nggak adil begitu. Terus gimana Pak Ustadz? Ya sebaiknya nanti itu ya kita doain bareng-bareng ke makamnya Dad. Ya kalau makamnya itu nggak dicurigain sama mbah kamu, ya dari sini aja. Kebetulan nanti malam saya kosong, pada kesini aja, kita doain buat itu saudara kamu. Itu malam itu Ari itu diundang, ya Ari datang, ada Pak Soleh, ada istrinya, juga anak-anaknya Pak Soleh ya, adiknya Fani itu. Terus ngadain acara seperti tahlilan, ditahlilin lah ya, kecil, nggak ngajak tetangga, nggak ngajak siapapun, cuman mereka aja. Nah itu ada kejadian Ari itu, Mas Ari itu melihat sendiri ketika lagi ditahlilin itu, Ari itu merasa ada yang aneh, dia itu merasa merinding sekali waktu itu ya, merasa merinding banget. Dan ini tahlilan dari beberapa kali dia ikut doa bersama ini yang paling hikmat, yang paling apa ya, dia merasakan ada energi yang benar-benar kayak kebawa banget. Apalagi ya Vina juga nangis, sering nangis ya, saat itu sering nangis. Pak Soleh yang laki-laki aja nangis, misalnya paling nggak kuat kalau melihat laki-laki nangis, kata Ari. Tapi bukan cuma itu, kita itu berarti Pak Ustadz temannya si Ari, terus ada Vina, ada Pak Soleh, istrinya, terus anak-anaknya. Kenapa ada lebih, dihitung ada lebih, dia ngerasa itu ada lebih. Nah itu memang dari tadi dia itu udah ngerasain nggak ada yang nggak beres, ada yang lain hawanya itu. Ini
pas diperhatikan anaknya Pak Soleh yang lain juga kan perempuan-perempuan semua. Itu pas dilihat sama Ari, ada yang bukan dua anak yang biasa dia ketemu. Yang itu pas melihat ke anaknya Pak Soleh itu, yang anak kecil 2 itu lebih, bukannya 2 tapi 3. Pas harinya dari astagfirullahaladzim, kok itu anak kecilnya 3. Nah, sementara si Vina itu duduknya sama Pak Soleh sebelah sini. Pas dia perhatikan, itu mukanya itu beda sama anak-anaknya Pak Soleh. Dia itu mukanya agak pucat, cuman bersih begitu ya, pakai kerudung, bener pakai kerudung, pakai gamis putih begitulah ya. Terus itu sih siapa ya, kok ada anak kecil yang ikut, apa saudaranya Pak Soleh atau anaknya teman saya anaknya laki-laki. Tapi sampai acara itu selesai, hari itu nggak ngomong ke siapa-siapa. Namun setelah selesai itu ngomong sama Ustadz, ya masih ada Pak Soleh, ada Vina. Ustadz, ngapunten, sama temennya, tapi karena Ustadz panggil Ustadz ya, tadi saya bener apa enggak ya, saya ngelihat anaknya Pak Soleh kan 2 yang kecil-kecil, kenapa ada 3 ya, mukanya kayak apa? Ustadznya itu ketawa-ketawa, senyum-senyum, mukanya ya agak bulat begitu, tapi hidungnya mancung. Dia duduk di situ tadi. Mas Ari juga ngeliat, ternyata itu Vina itu ngomong begitu. Mbak Vina juga ngeliat, saya ngeliat dari tadi itu Fani, Mas Ari itu Fani ikut duduk di situ. Wow, Ari yang denger kayak gitu, yang tadinya biasa aja ya, takut tapi nggak merinding jadi merinding. Yang bener tuh, iya tadi ikut duduk di situ. Kadang orang kalau lagi didoain, mereka juga ikut duduk di situ, ikut doa juga. Oh ya, mendengar kayak gitu, malah Pak Solehnya nangis sesungguhkan. Pak Soleh, ya Allah, maafin saya, maafin Bapak Fani, dulu itu Bapak terlalu sakit, Bapak itu terlalu capek ngurusin kerjaan, terlalu ngurusin omongan nenek kamu, jadi kamu sampai sakit gak ketolong. Maafin Bapak ya. Dipeluk-peluk sama Vina kan, sudah Pak, ya udah tenang. Nah, kita kan hari itu mereka pulang dari rumahnya Ustadz, dan besok harinya ketemu sama Vina, katanya, saya itu Mas Ari ketemu lagi sama saudara saya. Maksudnya si Fani. Iya, di mana? Di alam mimpi, tapi dia itu pakai baju putih-putih, terus mukanya itu cantik banget. Dia itu cuman senyum. Terus habis itu dia itu kayak pergi ke atas begitu ya. Berarti saudara kamu udah tenang, Mbak. Saudaranya udah tenang. Iya, sekarang juga saya dengerin kata Ustadz buat membuang kebencian lah sama nenek saya, katanya. Tapi sekarang urusannya ibu biar cepat sembuh. Nah, singkat cerita, akhirnya semua hal yang buruk-buruk yang dulu itu ditanam ke ibunya si Fani itu, perbuatan neneknya itu melalui praktek-praktek perdukunan dan lain-lain, itu mulai dilepas sama Pak Ustadz. Dan itu sampai sekitar beberapa bulan, karena memang sudah masuk ke dalam dirinya Ibu Ayu, itu udah mengakar, udah mendarah daging. Nah, selama pengobatan itu ada keanehan, neneknya si Vina itu yang langsung jatuh sakit, dan jatuh sakitnya langsung parah, langsung geletak begitulah. Nah, ketika acara terakhir selesai, pembersihan ibunya si Vina selesai, sudah sehat, alhamdulillah sudah sehat, lalu neneknya itu meninggal. Nah, kemudian ketika dinyatakan pembersihan selesai, neneknya si Fani itu meninggal. Fani ya sedih, tapi inilah mungkin hasil perbuatan. Semoga nenek sebelum meninggal sudah eling, sudah menjadi baik lagi begitu kan, ada pertobatan. Nah, kemudian ya memang bisa lepas Ibu Ayu dari cengkraman makhluk-makhluk goib kiriman, tapi karena sudah lama mendarah daging, dohirnya itu sudah kalah. Jadi banyak penyakit yang akhirnya jadi penyakit dohir, kayak ginjal. Karena apa? Akhirnya setelah itu pengobatan selama beberapa bulan, ibunya kemudian juga meninggal. Akhirnya Mbak Vina itu
hidup bareng sama kemudian hidup bareng sama Pak Soleh, sama istrinya, sama anak-anaknya. Mereka jadi kayak satu keluarga. Dan itu ini kisah diceritakan Mas Ari, dan Mbak Vina itu memang kemudian jadi istrinya Mas Ari, dan mereka itu sekarang sudah pegang garmen sendiri kalau Pak Soleh sudah nggak kerja. Itu aja cerita hari ini, cerita dari Mas Ari di Pekalongan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Mohon maaf ada misalnya salah-salah kata, ada penyampaian saya yang kurang pas, kurang enak di telinga. Saya mohon maaf. Saya pamit, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.